Sekarang tulisannya. Gimana Mbak ya? Ready? Oke. Kedengeran nggak suara aku? Kedengaran. Oke. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Jadi di sini pada malam ini kita akan dengerin sharing santai dari Dani, CEO dari Borneo Security. Gimana Dani, sudah siap? Udah Mbak. Oke, bisa dimulai. Oke. Sebentar bisa saya share screen dulu ya? Iya, coba aja dulu. Gimana, bisa nggak? Udah? Ya, sip. Oke. Udah kelihatan. Jadi pada materi kali ini, ya lanjut. Ya, silakan aja mulai. Oke, jadi pada materi kali ini kita akan membahas cara menjaga data privasi kita dari hacker-hacker yang jahat gitu, yang black hat. Oke, sebelumnya perkenalin dulu nih, siapa sih saya, latar belakangnya siapa juga. Perkenalkan, saya Rahmadani Novian Jaya, saya bekerja di kerjanya di cyber security specialist, yang dimana saya merupakan IT security di Diskominfo di Katuaringin Timur, dan juga ITSEC analis di Renan Store, kemudian Edge Pen Tester di fintech.id, startup edutech. Ketiga, setelah itu saya bekerja juga di cyber security analyst di sekolah.mu sama karirmu. Kemudian baru-baru ini aja saya kerja di senior ITSEC di Edot dan menjadi QA juga di sana. Selain itu saya juga CEO dari Borneo Sec Group yang ada di Flyer, dan juga startup kesehatan mental bagi generasi Z yaitu netyoutube.com. Oke, lanjut. Sebelumnya kita tuh selain harus membahas gimana caranya hacker ngambil data kita harus tahu dulu nih apa aja sih jenis-jenis hacker itu. Yang paling banyak itu yang dilihat adalah white hat dan black hat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih istilah hacker itu apa sih dan apa yang menyebabkan orang itu seperti itu. Hacker itu dari istilah orang yang ahli dalam menggunakan perangkat komputer yang memanfaatkan kemampuan atau ilmunya untuk kegiatan hacking yang bobol atau masuk di jaringan tanpa izin dari sistem yang punya sistem gitu. Nah, dari situ ada beberapa kelas sih sebenarnya, ada white hat, black hat, grey hat, dan lain-lain. Cuman yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu white hat, yang dimana white hat ini adalah sebuah keamanan siber ya seperti Borneo Sec, tapi dia bertindak sebagai orang yang baik gitu, bukan yang jahat yang mengambil data terus menjualnya seperti itu. Nah, apa itu black hat? Black hat ini adalah sebuah entitas hacker dengan yang berbeda dari white hat, yang dimana mereka bedanya 180 derajat lah. Yang dimana white hat itu orang baik, yang black hat ini adalah orang yang jahat gitu. Tujuan mereka sih apa gitu? Mereka ini tujuan dari hacking ini bermacam-macam. Ada yang pengen gaya, ada yang pengen diakuin di komunitasnya dan lain-lain. Lalu apa aja sih yang mereka curi dari aktivitas tersebut, yaitu mungkin salah satunya mencuri data, identitas, atau uang korban. Mungkin yang ini bisa dilakukan dengan melalui phishing atau scam ya. Kemudian meretas sebuah sistem untuk membuktikan diri atau sebagai hiburan semata. Mungkin kita bisa lihat beberapa kejadian yang nargetin situs pemerintah dengan script device yang bermacam-macam. Itu juga salah satu ajang untuk mereka membuktikan diri gitu. Nah, mungkin di sini ada juga nih yang kadang nemu malware di aplikasi di laptopnya gitu, sewaktu habis mendownload aplikasi gitu. Jadi tiba-tiba jadi ke format semua nih filenya gitu. Itu salah satu kerjaan dari black hat juga. Kemudian mereka minta tebusan dari hasil tersebut seperti itu. Kemudian memata-matai individu atau perusahaan bahkan untuk mendapatkan data rahasia. Mungkin seperti ini ya,
ada seseorang hacker yang melakukan audit keamanan sistem untuk dicari kelemahannya, kemudian dijual data itu di forum-forum ya black market seperti itu. Yang kita tahu banyak data negara data pribadi Indonesia yang dijual di red forum seperti itu. Kemudian meretas perangkat lunak yang digunakan secara ilegal, mungkin di sini ada yang pernah kena red atau ransomware dan segala macam. Jadi hal itu yang bisa menyebabkan hacker itu mengambil alih kendali dari apa yang kita punya. Misal smartphone, laptop, dan lain-lain. Nah, selain untuk meretas, mereka ini juga melakukan rekayasa sosial atau social engineering untuk mencapai tujuan mereka. Jadi mereka bisa ngambil akun orang tanpa izin dan lain segala macam. Nah, tanpa kalian sadari, kalian telah memberikan akses gitu ke mereka, tapi kalian nggak tahu seperti itu. Nah, gimana sih caranya hacker itu ngambil data privasi kamu? Yang pertama itu bisa melalui phishing, yaitu phishing itu adalah sebuah teknik yang dimana hacker itu mendapatkan data pribadi atau akun kamu atau juga informasi finansial seperti akun bank yang kamu berikan ke dia secara sukarela dengan iming-iming misal dapat kuota gratis dan lain segala macam gitu. Itu sih yang paling banyak yang diketahui, phishing, dapatin kuota gratis dan lain-lain. Kemudian ada lagi yaitu melakukan sebuah hacking sebuah sistem. Nah, ini yang nggak bisa ditebak ya, karena sistem itu kan di luar dari kendali user nih. Yang punya aplikasi atau sistem itu kan orang lain, jadi user cuma login atau register di aplikasi tersebut dan tiba-tiba datanya bocor gitu. Nah, itu yang terjadi di negeri Wakanda gitu. Ada pertanyaan nih yang masuk terkait buat black hat apa aja sih yang terjadi, yang sering terjadi di dunia maya layaknya di akun game, apa-apa yang dilakukan. Oke, saya jawab ya. Jadi yang pertama itu biasanya mereka akan sebar apa namanya tautan atau link phishing yang dimana isinya bisa dapatin reward atau segala macam. Misal kayak contoh bisa dilihat ada orang yang share dapat kuota gratis kan di grup-grup biasanya. Nah, itu bisa jadi buat apa namanya buat salah satu cara untuk ngambil akun tersebut gitu, yang dimana data pribadi bisa dimasukkan ke situ, misal nama, habis itu nomor telepon, atau mungkin lebih lagi password akun gitu, seperti itu sih. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Ini udah masuk yang terakhir ya. Gimana cara kita untuk melindungi data privasi kita? Ini sih yang sebenarnya harus ditekankan kepada user. Yang pertama, buatlah password yang sulit tapi mudah diingat. Terus kebanyakan password di Indonesia udah ada yang nge-leaks kemarin, itu ada 10 top 10 password yang sering digunakan orang Indonesia. Yang pertama 123456788, habis itu sayang, terus dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa kata kotor di situ. Kedua, enkripsi data yang kamu punya. Ini bisa menggunakan banyak sih di Windows sendiri ada fitur untuk enkripsi. Ketiga, waspadai terhadap tautan yang dikirim. Ini benar-benar tautan yang bisa percaya atau enggak sih. Misal kalau yang bisa dipercaya itu go.id atau co.id atau .com. Yang misalnya XYZ itu perlu dihindarin lagi, perlu diaudit lagi, bisa dilihat tautannya mencurigakan atau apakah ini meminta data pribadi atau tidak, seperti itu. Keempat, hati-hati menggunakan wifi umum. Kebanyakan orang bahagia nih dapat wifi gratis, wah dapat wifi gratis akhirnya bisa wifi-an gitu. Tapi kita harus tahu juga risk dari menggunakan wifi gratis tersebut. Mungkin ada beberapa yang aman, ada juga yang tidak, seperti itu. Kemudian ada bijak menggunakan media sosial. Mungkin teman-teman tahu tren yang sekarang lagi viral, yaitu share data pribadi, mungkin ATM, nama orang tua, ibu gadis, dan lain sebagainya.
itu salah satu cara hacker juga untuk mengambil data pribadi kita. Dan jujur kemarin saya pernah diteror satu kali gara-gara memberikan nomor handphone di situ. Jadi nama saya ketahuan dan juga ditelepon seperti itu dengan mengatasnamakan teman. Keenam, jika kamu sudah terlanjur nih jebar data kamu, mungkin saran dari aku sendiri, kamu harus lebih aware lagi nih terhadap cyber security. Mungkin kamu bisa belajar untuk cara mengatasi. Misalnya kamu terkena masalah kayak gini nih, gitu. Jadi kamu bisa dengan belajar cyber security, kamu bisa lebih aman untuk berselancar di internet seperti itu. Oke, udah habis nih. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Mungkin kamu ada yang pengen ditanyakan, atau kamu pengen kenalan lagi nih dengan Borneosek, bisa follow IG kami di borneosek.or.id, atau kamu juga bisa mengunjungi kami di www.borneosek.or.id. Oke, mungkin ada yang pengen ditanyain, bisa langsung. Dari Mas Diki, tanggapan untuk profesi ke depan di dunia cyber security apakah masih menjanjikan? Untuk sekarang saya bekerja di cyber security analyst. Jadi seperti ini Mas, IT security analyst sendiri itu seperti anak tiri di dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi kadang diperlukan, kadang enggak. Nah, jadi perusahaan ini kalau perlu dia nge-hire, kalau enggak kayak gitu. Untuk yang ini saya sarankan kalau pengen nekunin cyber security bisa, cuman alangkah baiknya diambil sertifikasi dan segala macamnya untuk lebih menjanjikan gitu. Dan juga framework keamanan terpusat untuk pengembang itu biasanya dalam sebuah perusahaan punya insiden cyber security sendiri gitu. Respon CIRST sendiri buat perusahaannya. Jadi respon dari tindakan cyber security bisa langsung dihandle sama tim tersebut gitu. Kemudian mungkin bisa membantu pertanyaannya Mas, atau pengen ada yang mau ditanyain lagi? Gimana, ada yang ingin bertanya atau cerita bisa. BTW ya, kita malam ini ada hadiah bagi yang bertanya yang terbaik. Saldo e-wallet. Tambahin juga mungkin dari Borneosek juga nanti akan memberikan reward juga nih buat yang pertanyaan favorit. Mungkin nanti bisa dihubungi lebih lanjut. Nah, ini banyak nih pertanyaannya. Gimana caranya ngambil akun yang telah diambil oleh orang lain? Jadi IG itu ada fitur verifikasi ya Mas. Mungkin teman saya juga pernah alami akunnya diambil alih oleh orang lain, kemudian dia punya foto dirinya di situ, dia bisa langsung hubungi pihak IG, lalu pihak IG akan memberikan nyuruh kita buat foto diri kita dan foto identitas kita bahwa itu akun benar-benar punya kita seperti itu. Jadi mungkin bisa diambil alih dengan cara seperti itu ya. Yang penting kita punya data diri kita, akun itu punya kita juga seperti itu. Yang penting juga adalah ada foto kita, foto diri kita di situ. Itu Mas. Kemudian ada gimana caranya tester rekaman sistem. Jadi sebelum kita ke sana, biasanya perusahaan itu akan mengadakan quality assurance atau QA ya biasanya disebut. Itu buat yang dasar-dasar testing apakah produk ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah biasanya ada yang otomatis atau yang enggak. Nah, kalau yang enggak otomatis, dia melakukan pentest manual. Apa itu pentesting? Pentesting ada penetration testing terhadap sistem atau aplikasi biar aplikasi itu lebih aman gitu. Biasanya mungkin bisa dicek WhatsApp top 10 itu adalah rentetan yang mungkin tahun ini
bakal yang jadi isu terberat seperti itu. Kemudian ada lagi saya sendiri itu belajarnya dari awalnya otodidak juga, dan saya sendiri masih belum ada sertifikat. Mungkin tahun depan bakal ngambil sertifikat ethical hacking. Mungkin kalau Mas tertarik bisa bergabung di komunitas kami di Borneo Sec. Di situ ada belajar tempat belajarnya IT security di Kalimantan seperti itu. Banyak juga kok yang sudah bergabung, mulai dari guru, tentara, dan lain-lain. Oke. Ada Jariski bertanya gimana buat bisa bangun aplikasinya lebih secure. Oke. Jadi untuk yang ini bisa dengan cara seperti ini ya Mas. Kalau misalnya aplikasi itu kan udah dibuat dan udah dilakukan testing, mungkin bisa dilakukan pengetesan kerentanan dengan menggunakan OWASP Top 10. Nggak usah yang banyak-banyak deh. Yang penting OWASP Top 10 itu udah terjalan. Gimana sih buat cari tahu OWASP Top 10, gimana cara belajarnya? Mungkin bisa dicek juga di websitenya OWASP. Dan kalau misalnya membutuhkan bantuan, Borneo Sec siap bantu kok Pak. Gimana cara mulai karir di bidang QA? Saya sendiri baru ya di QA, mungkin baru satu bulan ini. Sebelumnya saya 3 tahun bergelut di bidang security, jadi mungkin masih baru. QA sendiri sebenarnya yang manual itu kurang lebih kayak security juga. Jadi melakukan testing terhadap suatu sistem dengan cara manual. Apakah sistem ini berjalan dengan baik? Ini tombolnya bisa atau enggak, dan lain-lain seperti itu. Untuk ciri-ciri HP yang terkena sadap, ini saya belum pernah sih, cuman ada beberapa, kalau misalnya di iPhone sendiri itu kan ada notifikasi itu aplikasi kita udah menggunakan kamera di aplikasi ini dan lain-lain. Jadi mungkin bisa dicek apa aja sih history di aplikasi kita. Kalau udah misalnya ada yang seperti itu, mungkin bisa dicek lagi file-file atau yang lainnya, mungkin bisa mengandung virus. Nah, kalau di iPhone kan ada fitur deteksi yang dimana aplikasi ini menggunakan kamera atau enggak. Kalau menggunakan kamera, kalau misalnya kita udah di home, nah itu kelihatan gitu di bagian bar atasnya, di dekatan ini. Mungkin kalau di Android saya belum tahu karena jarang pakai Android seperti itu. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyain? Wah, itu ada Putra Aisyifa Mas Huda. Katanya dia mau ikut belajar cyber security itu, Mas. Mungkin nanti bisa langsung, mungkin nanti di Narecoder bisa saya share juga link tautan untuk bergabung ke grup Borneo Sec. Cuman masalahnya sekarang adalah grup Borneo Sec sepi karena nggak ada yang nanya. Seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan juga nanti kalau misalnya pengen diskusi. Mereka diskusinya open kok. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan bisa langsung dijawab sama mereka. Ayo, bagi yang belum join ke Telegram Narecoder bisa join dan bisa dapatkan info tentang cybersecurity dari Borneo Sec. Oke, ini ada Mas Riki ya, tapi direct message. Jadi gimana tanggapan insiden kebakaran gedung Cyber Jaksel? Jadi ini saya juga ngalamin, beberapa klien saya juga komen ke saya juga kenapa websitenya mati, dan sekarang saya juga ngalamin ada email penting yang harus dikirim hari Senin, tapi pihak hosting gangguan seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya di perusahaan sendiri itu ada tanggap bencana yang dimana mungkin bisa itu bisa dilakukan secara kayak gini Mas.
kalau hosting sendiri kan bukan kita sendiri yang pakai nih, atau aplikasi ini bukan kita sendiri yang pakai. Jadi harus ada timeline yang jelas kapan namanya perbaikan itu dimulai, kapan selesai, dan estimasi kalau misalnya nggak tahu kapan selesainya, estimasi selesainya kapan, seperti itu. Mungkin itu sih yang harus ditekankan, karena untuk yang ini juga termasuk kalau di dalam cyber security itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya cyber security, mulai dari SDM, habis itu dari aplikasi, dan dari hardware-nya. Jadi kalau yang tentang kebakaran gedung Jaksel itu emang berpengaruh banyak sih, dan juga nggak semua orang itu tanggap dengan hal itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, sekarang aku mau nanya. Sering kan terdengar istilah di internet itu tidak ada data yang aman. Gimana tuh menurutmu? Oke, jadi kayak gini ya, emang benar data nggak ada yang aman. Sistem sekalipun, walaupun ya seagung-agungnya sistem, bakal juga kejebol gitu. Karena banyak juga yang udah ngadain bug bounty segala macam, tetap aja ke datanya ke hacking gitu. Jadi emang benar hal itu, karena hacker sendiri pun ada ada istilahnya kayak gini, jangan jadi hacker kalau kamu takut di hacker juga sama orang gitu. Jadi harus dia yang hacking, dia harus juga siap menerima apa yang konsekuensi dari yang dia lakukan, seperti itu. Mungkin itu emang basic ya, nggak ada tempat yang aman di internet, semuanya bakal bisa ke expose. Ini ada Bang Viko. Keamanan jika suatu sistem yang online menggunakan di mungkin ini masih aman ya, karena dari sistemnya sendiri dari offline, dan juga masih ada firewall. Mungkin alangkah lebih baiknya digunakan penetration testing top WASA 10 tadi buat ngetes nih apakah sistem itu benar-benar aman. Karena balik lagi, keamanan itu nggak cuma dari sistem aplikasinya aja gitu. Misal dari offline ke online itu udah aman, cuman masalahnya adalah aplikasi itu nanti kalau di online kan bisa aman juga nggak dari yang lain, misal dari SDM-nya dan lain segala macam. Mungkin bisa dilakukan penetration testing terlebih dahulu. Nah, untuk Mbak Aib, ini aplikasi Peduli Lindungi itu berbahaya nggak buat data privasi? Ini balik lagi sih ke usernya. Mungkin sebagian orang anggapnya bahaya, sebagian orang anggapnya terbantu. Yang dimana yang terbantu bisa dia tahu lokasi dia kemana aja sih gitu. Nah, mungkin yang tidak terbantu dia ketahuan jalan sama pacarnya dan segala macam gitu. Nah, Peduli Lindungi sebenarnya udah bagus ya dari pemerintah, mengingat kita jalannya juga susah gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah keamanan sistemnya sih. Oke, ini ada lagi. Mungkin bisa yang lainnya, pertanyaan sebelumnya udah cukup menjawab atau gimana? Mungkin bisa disampaikan lagi kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Atau sebelum itu saya ngejawab Bang Indra nih. Jadi saya terjun ke dunia cyber security itu di tahun 2017. Umur saya waktu itu masih 15 tahun dan sekarang saya 18. Apa sih yang membuat saya tertarik? Sebenarnya abang sepupu saya juga pekerjaannya dulu sama seperti saya di cyber security, cuman dia udah enggak gitu. Jadi gara-gara abang suka bawain main komputer dan segala macam, jadi kayak gitu. Kalau yang ini udah nggak bisa dianuin lagi sih, soalnya data pribadi user Indonesia itu open source.
bisa diakses dari mana aja, bahkan situs go.id aja nge-share kakak dan nick dari setiap warganya gitu. Jadi udah nggak apa nggak nggak anu lagi lah gitu, udah biasa gitu, bahkan dianggap open source biasanya untuk data negara Indonesia. Ya tuh kami banget tuh di IG, di Twitter itu bilang bahwa data Indonesia itu open source. Tinggal sampai ada meme-nya tuh npm install data diri apa KTP Indonesia. Itu asli kami banget dah. Saking open source-nya. Ya kan? Iya benar sekali. Mungkin itu juga sebagian masukan ya untuk pemerintah buat kalau ngehir orang bukan cuma duitnya aja yang masuk, tapi keamanan sistemnya juga gitu. Ada lagi nih yang pengen ditanyain? Yuk, Mungkin gimana kita bisa teman-teman? sharing-sharing terkait cyber security dan lain-lain. Bilang. Bilang. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi atau sharing? Oh ya, biasanya dan itu yang rame itu di apa yang di share di grup itu biasanya grup WhatsApp tuh biasanya apa ya? Kuota gratis itu biasanya kena. Banyak Iya. yang ngisi. Iya, jadi itu adalah salah satu kayak gimana ya, udah mendarah daging sih kalau yang Iya. gratisan itu rakyat Indonesia pasti senang gitu. Jadi Iya. mau udah dibilangin 1000 kali juga bakalan tetap di share sama orang-orang itu gitu. Jadi salah satunya mengenalkan cyber security ini kepada orang awam. Cuman orang awam kan apa sih cyber security, apa sih gunanya, kan itu yang susahnya buat orang awam gitu. Ini Mbak lain ada nanya kalau aplikasi permission buat akses kontak itu aman atau enggak. Yang pertama balik lagi nih ke develop aplikasinya buat apa. Kalau misalnya kayak pinjol ilegal, permission access-nya buat ke kontak itu udah pasti udah nggak aman. Mungkin bisa kita nanti ke keluarga kita, teman-teman kita tiba-tiba nerima SMS gitu yang gak enak lah terkait pinjol dan segala macam. Mungkin untuk yang ini tergantung lagi aplikasinya kemana. Kalau misalnya bukan yang mengarah ke data pribadi segala macam, mungkin itu bisa di apa namanya di ACC aja, karena nggak ada apa namanya mereka nggak ada kontak juga ke situ, nggak ada gunanya buat ngambil data pribadi di situ, kecuali kayak misalnya kayak pinjaman online gitu, itu pasti mungkin arahnya mungkin ke sana ya. Misal kayak kita nggak bayar nih, kita dapatin apa WA atau yang lain teman-teman kita tentang kita harus bayar utang segini dengan nada-nada yang mungkin kasar lah ibaratnya. Ada lagi? Ya, gimana teman-teman? Tertarik nggak join belajar security? Oh iya, sekedar pemberitahuan nih, kalau di security itu kerjaannya simple dan juga nggak terlalu banyak gitu. Kamu bisa santai seharian tanpa harus mikirin kerjaan gitu. Itu yang terjadi ke saya di sekolah.mu dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya yang saya kerjain. Itu saya misal kalau kerja itu pun paling banyak 3 jam sehari gitu. Jadi enak, gajinya gede, seperti itu yang pengen kerja di cyber security. Berapa tuh salary-nya? Mungkin bisa di saya share ya, di angka range harga 5 sampai 10 itu yang junior. Kalau yang emang senior IT bisa lebih dari itu. Wow, lumayan besar juga ya. Sharing aplikasi yang termasuk dengan tentang aplikasi yang termasuk dengan kategori aman.
balik lagi sih, mungkin kalau Masnya tahu, kalau kita daftarin aplikasi kayak apa, App Store itu ada beberapa pengecekan, beda sama kayak di apa, Play Store. Jadi kalau di App Store itu ada sebuah pengecekan manual dari pihak Apple sendiri, buat meriksa aplikasi ini aman atau enggak. Jadi setiap aplikasi yang udah masuk di App Store itu udah pasti aman. Gitu. Itu sih buat pembandingannya, karena di App Store sendiri itu di tes manual sama mereka, bukan kayak di Play Store gitu. Makanya kita jarang ngedengar nih bahwa iPhone nih kena virus dan segala macam, karena emang sistemnya emang udah di apa namanya di tes terlebih dahulu gitu. Mungkin kalau misalnya pengen ngetahuin aplikasi ini aman atau enggak, bisa dicek ini di App Store gimana, seperti itu. Apakah ada? Kalau ada, insya Allah aman lah. Investasi bodong, ini mungkin banyak ya. Banyak yang berkedok investasi, nge-add kita di Telegram dan segala macam. Itu tergantung kitanya sih, kita terpancing atau enggak. Kalau misalnya investasi itu biasanya returnnya paling gede 20% per tahun gitu. Kalau misalnya lebih sampai 50, 60, selain di kripto ya. Kalau itu kripto masih wajar. Kalau misalnya lain di kripto itu udah pasti penipuan. Soalnya orang yang main di saham aja keuntungannya maksimal 20% per tahun gitu. Seperti itu sih. Kalau pengen ya pokoknya kalau yang lebih dari 50 atau 90 apa 99% untung segala macam itu udah pasti itu investasi bodong. Pokoknya kalau udah yang apa namanya arahnya keuntungan terus nggak ada kerugiannya, itu udah pasti. Nah, saya juga termasuk PPDP dari BSNN ya. Jadi BSNN itu nggak apa sebagai perantara lah ibaratnya, antara yang punya aplikasi dan juga yang punya penemuan buku ini. Jadi BSNN cuman nge-share nih di sebuah aplikasi di sini ada book ke pihak yang terkait. Jadi kita nggak bisa maksa nih buat BSNN buat ini harus diperbaiki sekarang gitu, nggak bisa. Jadi ini tergantung dari perusahaan dari government-nya sendiri gitu. Kalau berdampak, sebenarnya biasanya berdampak sih kalau yang pemerintahnya yang aware terhadap cyber security. Kalau yang enggak, biasanya enggak juga, enggak guna malahan. Email kita cuman numpang lewat doang di situ, nggak dibaca-baca. Jadi kenapa sedikit yang diperbaiki ya karena emang yang di daerahnya sendiri itu kebanyakan adalah pemerintah itu ngambil apa namanya nyewa atau ngambil orang dari luar yang bukan dari daerahnya. Jadi mereka sistem kontrak, setelah aplikasi itu jadi udah nggak ada apalagi nggak ada kerjasama lagi. Ya udah aplikasinya jadi ya udah dipakai gitu aja, nggak ada segala pengetesan dulu segala macam gitu. Jadi ya bisa dibilang seharusnya pemerintah itu sebelum kayak gitu punya kontrak kesepakatan dulu nih, 1 tahun bisa di maintain berapa lama, kalau maintenance-nya lagi tahun depan bayar berapa, seperti itu. Jadi mungkin bisa kayak gitu sih. uh, Investasi di IG ya, sebenarnya kalau IG itu kan kita bisa ngebuat akun dan juga promosi apa yang produk yang kita punya, yang penting asal kita punya duit kan. Jadi kalau yang kayak gitu agak susah sih sebenarnya. Dari pihak cybercrime juga biasanya juga ada mantau, cuman nggak terlalu sering gitu. Jadi ya gimana ya, mati satu tumbuh 1000, walaupun udah dihantam satu, 1000-nya lagi muncul gitu. Mungkin bisa dilihat contoh kayak IndoXXI dulu sering diblokir kan domainnya, pas udah diblokir ada lagi nih domain lain, dan itu bakal terus menerus kayak gitu. Jadi ya tergantung usernya lagi sih dia aware atau
terhadap hal yang seperti itu atau enggak. Kalau misalnya kalau yang gunain emak-emak, alhamdulillah enggak. Gitu sih. Mungkin karena kayak gitu sih yang agak susahnya masyarakat kita, digitalisasinya masih kurang ya. Mungkin itu sih yang jadi masalah terbesar, problem yang terbesar buat kita itu sekarang adalah gimana sih orang yang menggunakan smartphone itu bisa mengerti terhadap aplikasi ini berbahaya atau tidak, kayak gini harus berbahaya atau tidak. Jangan melihat oh ini untung, langsung deh taruh duit di situ tiba-tiba hilang gitu. Itu yang buat apa? Kita tuh gampang tertarik dengan sesuatu yang menghasilkan untung yang besar, kemudian kita lebih tertarik juga dapatin hasil yang gratis seperti Iya, dapat kuota gratis. kuota gratis nih. Ya, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi nggak? BTW, Mas Dani, biasanya tools-tools buat cyber security itu biasanya apa ya? Bahasa-bahasa. Untuk bahasa sendiri banyak kan sih nggak pakai ngoding ya, jadi toolsnya sendiri itu biasanya pakai Hostinger atau apa ya, lupa saya. Uh, ya pokoknya buat ngetes kayak gitu mungkin bisa, cuman kebanyakan saya menggunakan yang manual, bukan yang pakai tools. Jadi penetration testingnya yang manual gitu, bukan pakai tools. Kalau pakai tools bisa, cuman experience-nya sama yang manual beda juga. Mungkin ada yang tahu SQL Maps dan lain sebagainya, itu bisa dipakai juga sih. Untuk bahasa program sampai sekarang masih belum ada, masih belum pakai buat penetration testing, masih belum. Ya. Selama kamu ngelakuin selama ini gitu, permasalahan yang sering yang rawan tuh apa ya? Apakah di monologin atau gimana gitu? Yang paling sering biasanya rawan banget. Mungkin biasanya nih aplikasi itu kan ada, kalau misalnya ada sistem usernya itu di form nama segala macam, itu biasanya nggak ada validasi nih tag karakter JavaScript, HTML itu nggak ada kan. Jadi biasanya di situ sih yang paling rentan. Cuman itu di user setnya ya, bukan di server. Jadi itu sih yang lebih diperhatikan kalau misalnya membuat aplikasi. Kita harus ngetes dulu nih aplikasi ini kalau misalnya di online kan udah aman belum. Kalau belum, kita lakukan penetration testing. Mungkin itu sih yang bisa diperhatikan. Yang pertama, pengetesan itu harus dilihat dulu nih WhatsApp top 10 tahun ini apa aja, tahun sebelumnya apa aja, dan mungkin itu bisa kita tes juga ke aplikasi. Untuk pengetesan sendiri itu nggak terlalu sulit kok, bahkan orang yang baru belajar aja bahkan anak SMP yang baru bisa main komputer nih udah bisa nge-hack website pemerintahan gitu. Jadi gampang itu belajar cyber security itu. Mungkin ada lagi yang ditanyain nih. Ya, gimana teman-teman? Atau ada yang mau chat atau yang pernah nge-hack? Mungkin ada juga yang pernah nge-hack akunnya, mungkin bisa di-share juga kenapa sih akunnya bisa di-hack. Kebanyakan adalah masukin ketautan yang mungkin ke link gratis ataupun yang BOTP. Biasanya seperti itu sih yang mungkin bisa di-share pengalamannya, kayaknya banyak. Kamera laptop bisa disadap atau enggak, balik lagi sih
bisa disadap sama hacker atau enggak itu balik lagi. Mungkin kita yang aware, kita tutupin nih apa logo kameranya sama lakban atau yang lain sebagainya. Kalau saya sendiri nggak pernah ya, selama kita nggak ngedownload hal-hal yang aneh-aneh, nggak ngebuka website yang aneh-aneh, itu bakal aman kok. Mungkin kalau misalnya Mark Zuckerberg dia selalu tutupin kameranya, itu karena dia kan orang yang lumayan besar, yang besar ya gitu. Jadi keamanan privasinya juga harus terjaga. Mungkin kalau pengen juga bisa lebih aware juga kita pakein tutupin nih, pakai apa, pakai lakban seperti itu. Bisa cuman kalau untuk orang kayak kita yang nggak pernah buka website yang aneh-aneh dan lain sebagainya itu kayaknya aman. Terus spamming DA DPA yang tinggi, karena ini kayak gimana ya, biasanya orang yang spam web sale seperti itu yang ngejual adalah yang pakai bot. Jadi salah satu apa langkah kita sebagai admin web atau yang punya web, ya kita harus melakukan nih testing. Biasanya testing kayak gini adalah yang digunakan adalah mencari ENV, apa, file ENV dari sebuah web. Kalau misalnya yang pakai Laravel pasti udah tahu lah ENV gunanya buat apa gitu. Biasanya yang teman-teman saya juga ada yang jual web sale segala macam itu pakai tools otomatis untuk mencari folder ENV. Caranya gimana? Ya kita harus aware juga nih terhadap cyber security. Mungkin kalau kita misalnya masih developer yang kecil, kita bisa ngetes sendiri. Kalaupun kita developer yang udah perusahaan gede, itu kita bisa menggunakan jasa cyber security. Cuman biasanya harga cyber security lumayan mahal. Dan di Bornowsec sendiri itu harga cyber security, apa, pengetesan sebuah website atau sistem aplikasi itu dimulai dari harga 7.500.000 seperti itu. Jadi lumayan mahal untuk penetration testing. Dan mengapa orang melakukan spamming seperti itu ya balik lagi adalah tujuannya untuk naikin rank text dia di tag one Google. Semakin banyak website yang DPA yang DAPA-nya tinggi, yang di spamming, dimasukin indeks yang punya dia semakin tinggi, ranking punya dia semakin nomor satu juga dia di Google pencariannya gitu sih. Terus bagaimana ngatasinnya, itu balik lagi buat kita harus ngerti juga cyber security itu gimana cara ngehacknya dan segala macam. Ya mungkin diperhatikan juga keamanan sistem punya kita gitu. Ada lagi nih? Kalau masih ada boleh langsung ditanyain. Kalau lowongan itu sebenarnya Bornowsec ini masih belum berbentuk PT ya. Insya Allah PT-nya akan jadi di Desember ini. Cuman kok Bornowsec ini adalah komunitas keamanan siber. Jadi siapapun boleh gabung gitu. Kalau misalnya Mas pengen mau belajar, mungkin boleh nanti saya share tautannya di grup Narecoder dan mungkin bisa tanya-tanya juga nanti di grup tersebut. Grup tersebut open dan open to discuss. Jadi kamu bisa tanyain apa aja yang terkait cyber security, pasti ada yang jawab kok gitu. Untuk lowongan sendiri masih belum ada, Mas. Jadi Bornowsec ini punya beberapa unit usaha lain. Di Network juga baru nge-hire desainer graphics gitu. Kalau pengen ya di anak usahanya, bukan di Bornowsec-nya gitu. Ya, bersama. Gimana, ada yang ingin tanyakan lagi?
Mungkin ada yang pengen ditanyain lagi nih terkait yang lebih lanjut atau yang sharing-sharing aja nih ilmu kita gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin atau juga yang pernah belajar jadi hacker, gimana sih caranya gitu. Eh, yang diminta ngehack IG dan segala macam banyak sih. Barusan aja kemarin pagi Mas Eko ada nge-share bisa ngehack IG atau enggak gitu. Jadi kayaknya untuk yang ini kayaknya makanan sehari-hari anak IT ya. Jadi enggak, bukannya hacker Ya, aja, betul banget. orang yang belajar IT juga biasanya ditanyain kayak gini gitu. Jadi ini kayaknya udah makanan sehari-harinya anak IT sih, minta hackin FB atau IG. Iya benar sekali. Bahkan sebenarnya nggak ada yang bisa sih nandingin keamanan sistemnya si Mac sama. Ada lagi nggak nih yang mau di share atau yang mau ditanyain? Mungkin kalau udah nggak ada nih, atau cara kerja malware ya. Jadi sebenarnya malware itu ada banyak ya. Ada yang kayak RAT dan segala macam. Kalau RAT itu remote access apa ya satunya, lupa saya kelanjutannya. Jadi dia ngelakuin gimana dari saya nih punya HP yang satu itu dikonekin ke RAT. Jadi kita dari aplikasi apa dari laptop itu bisa ngontrol nih aplikasi itu, kita ngebuka aplikasi apa aja sih dari situ. Mungkin ibaratnya kayak remote jarak jauh lah. uh, Ya mungkin attacker bisa ngambil kita ngebuka aplikasi ini dan uh, apa misalnya ngebuka WA atau yang hal yang privasi kita kayak foto dan segala macam gitu. Caranya gimana? Mungkin attacker ini ngirimin sebuah file aplikasi atau gambar ke kita, terus kita download. Habis itu setelah itu malwarenya bakalan jalan nih ke kita. Gimana cara jalannya? Ya kita bakalan ketahuan device kita ini udah terkena apa namanya? Uh, apanya? Udah masuk ke anunya dia, ada notifikasinya ke dia gitu bahwa aplikasi kita udah terjangkit sama virusnya dia gitu. Mungkin ada yang pernah masuk apa ke pernah install terus datanya ke encrypt ke enkripsi yang lain gitu kayak file RAT atau yang segala macam, itu juga termasuk sih kerjanya malware. Misal kayak dokumen yang sebelumnya docs jadi uh, apa extensionnya docs jadi yang lain seperti itu, jadi nggak bisa dibuka. Untuk Enscript Descript sendiri masuk ke cyber security juga, itu ya benar masuk ke cyber security, cuman saya nggak terlalu dalam ke sana. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyain? Ya, sama-sama.
udah nih, apakah ada lagi yang pengen ditanyain? Misal kalau pengen ada yang ditanyain lagi, bisa tanyain aja langsung, atau enggak mungkin sekarang masih belum ada yang pengen ditanyain, nanti pengen ditanyain boleh share aja di grup Narecoder, bisa saya jawab pertanyaannya. Setelah ini saya bakal share juga tautan grup Bornosek ke Narecoder. Siap, sama-sama. Oke. Semuanya gimana malam ini? Rame nggak? Mungkin Mbak Ain nanti infoin Mungkin aja siapa. sampai Mungkin Mbak Ain nanti bakal infoin aja siapa yang paling bagus pertanyaannya hari ini. Nanti diinfoin aja, mintain nomor rekeningnya, bisa saya kirimkan juga buat reward malam ini. Wah, padahal tadi pengennya Dani yang milih nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. iya. Pilihin aja, nggak apa-apa. Ya, Dani aja milih. Oke, untuk sekarang ya, mungkin ada satu nih yang aktif bertanya, kayak sebentar, Mas apa, Richard Daniel ya, Ricky Daniel, pertanyaannya lumayan bagus sih. Mungkin nanti bisa PM saya di grup biar saya transfer juga ke rewardnya. Mungkin nggak banyak. Wah, selamat Rici. Oke, itu dari Dani tadi ya. Kalau dari aku pilih lagi dan lagi yang menurut Dani bagus juga pertanyaannya. Nah, jadi tadi ada beberapa yang tanya. Mungkin ini saya ya, tadi udah milih, mungkin dari Narecoder lagi nih, bisa nyampaikan anunya. Oke deh, mungkin mohon izin aku yang pilih ya. Ya. Tadi Ricci, oke. Mungkin aku tadi yang Mas Sintetsu ini nama aslinya siapa ya? Kayaknya aku tertarik juga nih, Mas Sintetsu. Mas bukan ya? Mas kan ya? Masih join Saya ya? Daniel nih. Daniel. Kenapa? Daniel. Ya, Bukan Ricky Daniel lagi kan? Bukan ya? lain. Bukan. Banyak yang namanya Daniel di sini. Oke, ya berarti yang beruntung malam ini yang punya nama Daniel ya. Ya, terima kasih. Oke, nanti dikasih kabar aja di grup ya bahwa yang menang ya. Ya. Oke, thank you semuanya. Anyway, thank you Dani udah nyempetin waktunya buat berbagi banyak hal malam hari ini tentang cyber security. Keren banget. Aset dan kebanggaan Kalteng nih, Dani. Masih muda loh. Luar biasa. Oke, sukses semuanya dan teman-teman yang sudah gabung malam hari ini juga thank you ya. Oke, silakan Diana. Oke. Terima kasih Kak Ain. Oke. Mungkin ada kata-kata closing dari Dani. Closing dari saya, karena saya masih muda dan juga masih umur 18, mungkin kayak gini, jangan takut ngejar mimpi kamu, karena usia masih muda juga, masih belum ada yang dipikirin. Jangan lupa tetap semangat terhadap cita-cita yang ingin diraih. Jadikan itu sebuah acuan buat kita. Jangan jadikan itu sebagai beban. Itu aja sih. Apa ya namanya, tetap berusaha dan jangan lupa doa juga gitu.
Oke, mungkin close-nya kita foto bareng yuk. Opening kamera. Ya udah, mana foto berdua bareng. Yes, siapa tuh Dani? Loh, jadi jadi kepo ya kita. Ya teman-teman Iya. open cam. Yuk, open cam yuk. Iya sih. Yuk. Semoga cepat kita Kici bisa atau mana? kopdar ya. Mana gitu. Biar seru. Oke, aku akan foto. Hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke, makasih semuanya telah hadir di Zoom ini, webinar ini, sharing santai. Jangan lupa follow IG kami Nakai Kodek, dan bagi yang belum join ke Telegram, mungkin segera join. Nanti akan Dani share link komunitas cybersecurity ya kan? Ya, Mungkin itu aja dari kami. Sampai jumpa the next acara kami lagi. Sampai jumpa. See you.